Salam, salam sejahtera penuh cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sepanjang satu pekan ini kita akan berjumpa setiap hari dan kita akan menyelami samudera kasih Allah yang tidak terbatas. Dan tema pada sepanjang minggu ini sebagai pembahasan kita adalah kembali ke altar, pesona kasih di bait suci. Kembali ke altar, inilah yang menjadi panggilan bagi kita sepanjang satu pekan ini. Di mana dalam kesibukan kita dipanggil kembali untuk fokus kepada Tuhan di tengah-tengah segala kesibukan dan segala aktivitas kita. Nah, apa itu altar? Dalam pengertian secara umum, altar adalah meja atau panggung atau mezbah yang digunakan untuk melakukan ritual keagamaan, untuk mempersembahkan kurban. Itulah altar. Altar artinya satu tempat di mana menjadi satu waktu dan kegiatan untuk datang menyembah kepada Tuhan dan membawa kurban kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita boleh mendapati sejarah penyembahan kepada Tuhan, di mana ada altar atau mezbah didirikan sebagai tempat persembahan korban untuk penyembahan kepada Tuhan. Yang pertama kita bisa mendapati ada mezbah Habil, di mana pada zaman Habil, Adam dan Hawa, Tuhan memberikan perintah untuk menyampaikan kurban sebagai penebus dosa mereka kepada Allah. Dan mezbah Habil inilah adalah mezbah yang benar dibandingkan dengan mezbah Kain, di mana Habil mempersembahkan anak domba yang mana itu melambangkan pengorbanan Yesus Kristus. Kemudian berikutnya kita dapati ada mezbah Nuh, di mana pada peristiwa air bah, setelah Nuh dan keluarganya terombang-ambing di atas air, setelah air itu surut, ketika bahtera itu kandas dan Nuh bersama keluarganya keluar dari bahtera, maka yang pertama sekali yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya adalah penyembahan kepada Tuhan, dan mereka memberikan korban bakaran di atas mezbah. Kemudian berikutnya ada mezbah Abraham, di mana Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk mempersembahkan, mengorbankan anak satu-satunya, yaitu Ishak. Dan Abraham pergi membuat mezbah itu dan siap untuk mempersembahkan anaknya di sana. Tuhan menyediakan pengganti, seekor anak domba, kemudian dikorbankan dan dipersembahkan di atas mezbah tersebut. Lalu kemudian di zaman Musa Tuhan memberikan peragaan yang lebih konkret lagi, lebih jelas dan lebih detail lagi tentang penyembahan kepada Tuhan, yaitu mezbah yang dibuat di dalam bait suci. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel melalui Musa untuk membuat bait suci, tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali kepada bangsa itu atas fokus mereka, supaya kembali kepada altar, kembali kepada penyembahan, kembali kepada pengorbanan, dan kembali mengingat kepada jasa-jasa Tuhan. Pada hari ini, di hari yang pertama pertemuan kita, yang menjadi tema pembahasan kita hari ini adalah pesona di halaman luar. Ini adalah apa yang terjadi di bagian luar bait suci yang akan menjadi pelajaran rohani yang sangat baik bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk membangun sebuah bait suci. Ketika Tuhan mengetahui bahwa manusia berada dalam kebingungan untuk memahami dan mengerti tentang kasih dan rencana Allah, maka Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk, Tuhan memberikan lambang-lambang, Tuhan memberikan simbol-simbol, di mana lambang-lambang dan simbol-simbol itu adalah lambang-lambang yang bisa dipahami dalam pola pikir manusia. Sehingga melalui lambang-lambang, melalui petunjuk-petunjuk ini, manusia bisa memahami bagaimanakah
kasih Allah itu kepada manusia? Bagaimanakah rencana keselamatan itu bagi manusia? Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk membangun sebuah bait suci. Dan bait suci yang dibangun oleh Musa itu, menurut Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44, merupakan contoh dari apa yang ada di surga. Kemah kesaksian pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Jadi Musa membuat satu contoh yang ada yang dilihatnya, yaitu apa yang ada di surga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bait suci yang dibuat oleh Musa itu merupakan gambar dari yang ada di surga. Sementara bait suci yang ada di bumi, bait suci yang dibuat oleh Musa, itu merupakan peraga yang dibuat di atas bumi. Tetapi yang aslinya ada di surga. Bait suci di surga itu merupakan master file atau benda aslinya. Sementara bait suci yang ada di bumi itu adalah fotokopinya. Bait suci yang ada di surga itu adalah barang aslinya, bait suci yang aslinya. Sementara yang ada di bumi yang dibuat oleh Musa itu adalah miniaturnya untuk menggambarkan apa yang asli yang ada di surga. Nah, itu bisa digambarkan seperti kita saat ini tinggal di Indonesia. Indonesia itu adalah negaranya, secara geografis ada. Tetapi seringkali Indonesia itu digambarkan juga dalam sebuah peta. Ketika kita melihat peta itu, kita melihat bahwa itu adalah Indonesia. Tetapi itu hanya peta. Indonesia yang asli adalah fisiknya di mana kita berada ini. Bapak Ibu yang terkasih, perkemahan yang dibuat oleh bangsa Israel atas petunjuk Tuhan kepada Musa merupakan perkemahan yang diatur sedemikian rupa. Sebab itu menggambarkan betapa teraturnya sistem dan juga rencana Allah di dalam keselamatan bagi manusia. Di dalam buku Bilangan pasal 2 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya, menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Jadi bangsa Israel diatur mereka berkemah di luar, bagian luar agak jauh dari bait suci. Mereka diatur per suku. Mereka diatur barisan perkemahannya berdasarkan suku-suku mereka. Dan mereka memiliki panji-panji mereka berdasarkan suku-suku mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan bangsa Israel, di mana mereka adalah keturunan dari Abraham, dari Ishak dan dari Yakub. Dan dari Yakub ini kemudian memiliki 12 anak. Dari 12 anak inilah kemudian menjadi 12 suku Israel, di mana suku itu diambil dari 11 suku Israel, ditambah dengan dari anaknya Yusuf, yaitu Manase dan Efraim. Ada suku Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulun, dan Naftali, Gad, Aser. Kemudian Yusuf dibagi dua, yaitu Manase dan Efraim. Jadi jumlahnya ada 13. Tetapi dalam pembagian perkemahan itu dibagi menjadi 12 suku. Sementara suku Lewi tidak masuk di dalam pembagian yang keempat itu. Karena suku Lewi tempatnya berada tepat di sekeliling bait suci. Jadi pembagian urutan terhadap laskar perkemahan suku-suku Israel itu menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah disebut dengan laskar Yehuda. Mereka berkemah di bagian sebelah timur bait suci. Jumlah dari laskar Yehuda ini adalah 186.400. Itu terdiri dari suku Yehuda, suku Isakar, dan suku Zebulon. Kemudian di bagian selatan adalah laskar Ruben.
151.450 orang yang merupakan bagian dari Laskar Ruben yang berkemah di sebelah selatan Bait Suci. Itu terdiri dari suku Ruben, suku Simeon, dan suku Gad. Kemudian di bagian barat Bait Suci yang berkemah adalah Laskar Efraim. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita lihat kembali bahwa yang pertama suku Yehuda itu lambang panji-panjinya adalah singa. Kemudian lambang panji-panji untuk suku Ruben adalah manusia. Dan yang ketiga, suku Efraim yang berkemah di bagian barat, lambang panji-panjinya adalah seekor sapi. Jumlahnya 108.100 orang, terdiri dari suku Efraim, suku Manase, dan suku Benyamin. Dan yang terakhir, yang berkemah di bagian utara adalah Laskar Dan, dengan panji-panjinya gambar Raja Wali. Jumlah mereka adalah 1.507.600 orang. 157.600 orang, terdiri dari suku Dan, suku Asyer, dan suku Naphtali. Jumlah mereka secara keseluruhan yang berkemah di sekitar Bait Suci adalah 603.550 orang laki-laki. Dan ini tidak termasuk suku Lewi, di mana suku Lewi berkemah di bagian paling dekat dengan Bait Suci, mengelilingi Bait Suci di lingkaran ring 1 yang paling dekat, sebab suku Lewi lah yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan keupacaraan yang ada di dalam Bait Suci. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menggambarkan bagaimana indahnya di halaman luar, pesona keindahan barisan perkemahan bangsa Israel di bagian luar perkemahan itu, Bileam pernah berkata, ketika dia diminta untuk mengutuki bangsa Israel, tetapi justru dia memberkati bangsa Israel. Dan dia berkata di dalam buku Bilangan 24 ayat 5, alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Betapa indahnya tempat perkemahan mereka yang diatur rapi sedemikian rupa oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Bait Suci merupakan pusat dari perkemahan bangsa Israel. Bait Suci itu berada di tengah. Sementara dikelilingi agak jauh dari Bait Suci itu adalah perkemahan tempat tinggal bangsa Israel yang 12 suku itu. Nah, jarak antara Bait Suci dengan tempat perkemahan mereka tadi disebutkan agak jauh. Agak jauh di sini jaraknya kira-kira hampir 1 kilometer. Jarak dari perkemahan mereka ke Bait Suci yang merupakan pusat dari perkemahan atau kemah suci mereka itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh membayangkan bila mana bangsa Israel berdosa, maka mereka harus datang ke Bait Suci, ke bagian depan, di mana di sana dia akan mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa, korban untuk keselamatan, dan nantinya korban-korban ini melambangkan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita boleh membayangkan ketika mereka berdosa, mungkin ada satu dosa yang telah dilakukan. Maka sebagai konsekuensinya mereka harus datang membawa domba atau sapi atau binatang yang biasa dikorbankan, dipersembahkan di Bait Suci. Dan mereka akan berjalan menuntun domba itu dari tempat perkemahan mereka menuju ke Bait Suci yang jaraknya agak jauh itu. Ketika dalam perjalanan menuntun domba, dari satu tempat penggembalaan domba, domba itu dibawa lalu melewati perkemahan mereka. Tentu yang dilewati adalah perkemahan di mana yang menjadi tempat panji-panji mereka. Ketika mereka membawa domba itu, maka akan dilihat oleh keluarganya,
akan dilihat oleh anak-anaknya, akan dilihat oleh tetangganya. Lalu kemudian tetangga-tetangga mulai berpikir, kok orang ini membawa domba menuju bait suci? Berarti dia baru saja melakukan dosa. Kira-kira dosa apa yang dilakukan? Pergunjingan di antara mereka mulai terjadi. Oh, si Anu baru saja melakukan dosa. Itu sebabnya dia pergi ke bait suci membawa domba. Yang pertama, dia malu. Oleh karena dilihat keluarganya, dilihat saudara-saudaranya, dilihat tetangganya ketika ia membawa seekor domba, yang berarti bahwa dia baru saja melakukan dosa. Kemudian setelah itu dia akan berjalan lebih jauh lagi mendekati bait suci, dan dalam perjalanan mendekati bait suci itu, di sana akan dilihat oleh seluruh panji-panji yang mengelilingi bait suci itu, yang tadi hanya disaksikan oleh keluarga dan yang ada di dalam panji-panjinya, tetapi sekarang yang melihat adalah semua orang yang ada di berbagai panji-panji di sebelah barat, di sebelah timur, dan sebelah selatan, sebab dia sedang berjalan menuju bait suci. Yang kedua, dia dipermalukan lebih luas lagi di sana. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apakah rencana Tuhan adalah untuk mempermalukan bangsa Israel ketika membawa korban itu datang menghadap untuk menerima pengampunan di bait suci? Bukan itu, Bapak Ibu sekalian. Tuhan ingin agar kita menyadari bahwa melakukan dosa adalah kekejian dan kenajisan baginya. Dosa itu yang membuat kita malu, dan dosa selalu memalukan, dan tidak ada dosa yang bisa disembunyikan. Dosa itulah yang menyebabkan kita menjadi malu. Maka tidak heran kalau kita berdosa, kita malu menceritakan dosa-dosa kita. Tetapi sekalipun demikian, ada juga orang-orang yang di luar kenormalan. Sekalipun dia sudah berdosa, berbuat dosa, tetapi dia malah bangga, dia malah tertawa, dia malah tunjukkan apa yang menjadi dosa-dosanya. Tetapi itu di luar kenormalan. Yang umum adalah orang akan menjadi malu karena perbuatan dosanya. Begitulah bangsa Israel ketika mereka berdosa dan harus datang membawa seekor korban. Mereka harus melewati keluarganya, tetangganya, dan dilihat oleh suku-suku yang lain. Dan itu menjadi bukti bahwa dia baru saja melakukan dosa. Dia berjalan dengan tertunduk sambil membawa domba itu. Dia berjalan dalam rasa malu yang teramat sangat, dan itu kemudian menjadi pembelajaran agar dia berikutnya tidak melakukan dosa lagi. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita tidak pernah merasa tertekan batin atas dosa itu, sehingga kita tidak pernah merasa bahwa dosa ini harus dihentikan, tetapi masih terus kita jalankan, terus kita bangga di dalamnya, dan kita tidak pernah merasa malu dengan dosa-dosa, bahkan dosa-dosa yang sudah diketahui oleh orang banyak. Dosa kita telah membuat Yesus menanggung malu. Yesus harus menanggung kehinaan karena dosa yang sudah kita perbuat. Kita seringkali menutupi dosa-dosa kita sehingga kita tidak dipermalukan di tempat umum. Tetapi Yesus sudah menanggung malu atas dosa-dosa kita. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Semua orang atau seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia sudah dihina, ia sudah dicaci maki, ia sudah dipermalukan gara-gara kita yang berbuat dosa. Dosa selalu menimbulkan rasa malu. Dosa selalu menimbulkan kejijikan bagi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, panggilan bagi kita hari ini, kita tinggalkan dosa-dosa yang menyebabkan kita menjadi malu, yang menyebabkan kita dipermalukan, yang menyebabkan keluarga kita dipermalukan, yang menyebabkan Allah kita Yesus Kristus dipermalukan. Dan
panggilan bagi kita pada pagi hari ini. Sebagaimana bangsa Israel berkemah di sekeliling bait suci menjadi pusat mereka. Maka biarlah mulai hari ini kita kembali memusatkan hidup kita kepada Yesus. Kita jadikan Yesus menjadi pusat segala pikiran kita, segala angan-angan kita, dan segala rencana-rencana kita. Karena bangsa Israel telah memusatkan pelayanan pekerjaan Allah di tengah-tengah mereka, dan mereka diberkati. Semoga berkat Tuhan menjadi bagian kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami boleh mendapatkan undangan istimewa, di mana kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kami, memanggil kami kembali, agar kami kembali ke altar-Mu. Kami kembali ke mezbah Tuhan. Kami kembali fokus hati dan pikiran kami kepada mezbah-Mu, kepada Yesus Kristus sebagai pusat dari kehidupan kami. Dengan demikian apapun yang terpancar dari hati kami, dari seluruh kehidupan kami, semuanya berasal dari Yesus, sebab Yesus menjadi pusat dari kehidupan kami. Berkati Tuhan saudara-saudara kami hari ini. Dalam segala aktivitas, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Allah yang mengaruniakan kuasa agar boleh melakukan yang terbaik dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkat Allah kami terima pada hari ini, di dalam kasih Yesus Kristus, di dalam Allah Bapa, dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Amin. Kita patut mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hari Susanto atas firman Tuhan yang telah dibagikan yang dapat menguatkan iman kerohanian kita kepada Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat segala sesuatu dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin diberkati. Pemirsa, rangkaian acara Pekan Doa hari ini telah berakhir. Saya undang kembali untuk kita hadir pada acara Pekan Doa hari kedua, di jam dan link yang sama dengan judul Tragedi di Pintu Gerbang. Saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih, motivasi dan yel-yel dari Bapak Dr. Roy David Sarumpait, dokter spesialis THT, BKL, MMRS, selaku Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Advent Bandung. Akhir kata, saya Laura Lanila Logirot dan seluruh kru studio yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, dan Tuhan memberkati. Oke, baik. Selamat pagi. Shalom kepada kita semua. Mohon maaf tadi saya tidak bisa untuk unmute. Puji Tuhan oleh karena berkat-Nya di awal minggu di mana kita boleh melihat akan kasih Tuhan melalui proses pada orang-orang yang mau bekerja baginya. Terima kasih kepada Bapak Rio Tarigan yang menyampaikan tentang perlindungan kasih Tuhan, kepada juga yang berdoa, doa syafaat Ibu Tonce Limbong, terkenal pembicara Pendeta David, dan juga MC Laura Laligirot, serta tentunya kepada pembicara kita pada pagi ini, Pendeta Hari Susanto, yang mengingatkan kita bahwa pusat dari semua aktivitas kita adalah Yesus. Saya ingin sampaikan kepada kita, apakah pusat itu tetap menjadi pusat dalam pikiran kita? Sering kita menganggap bahwa sudah selesai yang kita lakukan
bila mana kita sudah lakukan hal itu. Tetapi kita tahu bahwa kita harus perlu melakukan lebih daripada itu. Oleh karena itu, kita perlu untuk selalu berpikir positif dalam hal memberikan pelayanan kepada pasien kita. Waktu yang lalu saya sering sampaikan tentang EGP. Mungkin sebagian masih mengingat, EGP itu emangnya gue pikirin. Saya sudah kerjakan pekerjaan saya, selesai, that's it. Saya sudah pulang, atau saya sudah mau jam pulang, tapi ada hal penting, biar orang lain yang kerjakan. Padahal orang lain tidak tahu ceritanya. Kita harus koreksi hal ini. Kenapa? Saya ingin ingatkan kepada kita semua, teman-teman yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung, bahwa ada malaikat-malaikat di samping kiri dan kanan kita yang mencatat semua yang kita lakukan. Dan ada juga yang tahu apa yang ada di pikiran kita, yaitu Roh Kudus, Yesus, dan Allah Bapa. Dan catatannya itu ada. Maka saya ingin sampaikan kepada kita, mari kita sadari hal itu bagi yang hadir pada pagi ini melalui media Zoom. Kita tahu Yesus ada menjadi center daripada semua yang kita lakukan. Mari kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, begitu kita bangun, begitu kita sampai di rumah sakit, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami Roh Kudus menjadi pusat dalam kehidupan kami. Dan akhirnya apa yang saya pikirkan, katakan, lakukan semata-mata untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan sesama manusia. Bila mana pasien center care, tujuan utama adalah pasien, dan pasien itu adalah Yesus Kristus, maka kita akan lakukan semua yang bisa kita lakukan untuk kebaikannya. Mari kita penuhi hati dan pikiran kita dengan Roh Kudus untuk mengingatkan kita, membuat kita semua saling menghargai, saling mengingatkan, mencatat dengan sebaik-baiknya apa yang penting untuk kebaikan pasien, dan akhirnya pasien akan boleh sembuh, dan malaikat Tuhan akan bersuka cita karena kita semua mengerjakan dengan baik. Demikian yang boleh saya sampaikan. Mari kita ikuti terus sepanjang 1 minggu ini, minggu sembahyang kita untuk kembali ke altar, dan tujuan kita ada bait suci di tengah-tengah kita, bukan hanya di tengah-tengah dari segi fisik, tapi juga di tengah-tengah secara pikiran dan mental, sehingga semua yang ada di dalam pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita adalah Yesus. Tuhan kiranya memberkati kita. Selamat pagi, salam sehat.